Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Topik kita kali ini adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, atau sering juga disebut dengan Entity Relationship Model. Entity Relationship Diagram mendokumentasikan isi dari database. Semua data yang perlu disimpan di dalam database. Sehingga ERD ini sangat berguna dalam perancangan database. Dalam ERD hanya dikenal dua jenis data. Yang pertama entity, yang kedua relationship atau hubungan. Entity adalah segala objek yang relevan dengan sistem, sehingga datanya perlu kita simpan dalam database. Misalnya, untuk perusahaan dagang, contoh entity adalah inventory atau persediaan, pelanggan, penjualan, salesman. Sedangkan untuk sistem pada universitas, contoh entitinya mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan sebagainya. Di samping entity, kita juga perlu menyimpan data hubungan antara entity. Relationship adalah hubungan atau asosiasi antar entity. Dan datanya juga perlu disimpan dalam database. Contoh hubungan, misalnya kita perlu menyimpan data mahasiswa. Kita perlu menyimpan data dosen. Di samping data mahasiswa dan dosen, kita juga perlu menyimpan data PA dari mahasiswa. Atau mahasiswa yang jadi bimbingan dosen. Itu adalah hubungan atau asosiasi antar entity atau sering juga diistilahkan dengan relationship. Tipe hubungan. Sebenarnya banyak sekali tipe hubungan, tetapi kita hanya akan bahas 3 tipe hubungan yang utama, penting. One to one, one to many, dan many to many relationship. Tipe hubungan ditentukan oleh business rule atau aturan yang berlaku dalam organisasi. Contoh hubungan one-to-one, pegawai atau salesman menggunakan kendaraan atau mobil. Sebuah mobil hanya digunakan oleh seorang pegawai dan seorang pegawai hanya menggunakan satu mobil. Maka hubungannya disebut dengan one-to-one. Lain halnya dengan customer dan order. Seorang customer dapat menempatkan banyak order. Akan tetapi, satu order hanya ditempatkan oleh seorang pelanggan atau customer. Maka hubungannya adalah many to many. Vendor dan inventory. Seorang vendor dapat menyediakan banyak persediaan. Dan satu persediaan pun dapat berasal dari banyak vendor. Maka hubungannya disebut dengan many to many. Kemudian ada istilah hubungan obligatori. Berbeda dengan tipe hubungan tadi, yang dilihat dari kedua sisi sekaligus, hubungan obligatori dilihat dari masing-masing sisi. Suatu sisi dikatakan obligatori kalau semua occurrence dari sisi tersebut, entity tersebut, terlibat dalam hubungan. Misalnya, dosen menjadi ketua jurusan. Tidak semua dosen menjadi ketua jurusan, maka sisi dosen tidak obligatori. Tetapi sisi jurusan obligatori. Kenapa? Karena setiap jurusan atau departemen
memiliki ketua, seorang dosen. Menyiapkan IRD model atau menyiapkan model hubungan. Kita menggunakan simbol 4 persegi untuk simbol entity, ajik untuk hubungan, dan garis untuk penghubung, 1 MN untuk tipe hubungan, dan garis pakai O hubungan obligatori. Ini contoh dari IRD. Di sini ada 3 entity, pelanggan, penjualan, dan barang atau produk. 2 hubungan, penjualan kepada pelanggan, hubungan penjualan untuk produk atau produk yang dijual. Ada 3 entity, 2 hubungan. Sekarang berapa tabel yang kita perlukan? Untuk menentukan tabel yang diperlukan tergantung kepada apakah hubungan akan disimpan dengan foreign key atau hubungan akan disimpan dalam tabel baru yang disebut dengan relationship entity. Untuk menentukan apakah akan digunakan foreign key atau relationship entity, daftaran berikut. Mengikuti aturan tadi, hubungan penjualan kepada pelanggan karena sisi penjualan obligatori, maka kita gunakan foreign key, tidak menambah tabel. Sedangkan untuk penjualan ke produk, karena hubungannya many to many, maka kita perlu nambah tabel. Tabel yang diperlukan adalah sebagai berikut, yaitu tabel pelanggan, penjualan, penjualan produk, dan produk. Jadi berdasarkan IRD sebelumnya, kita hanya memerlukan 4 tabel. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.